Ye Chen hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya. Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 416. Ye Chen hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tanpa sadar membuka matanya. Setelah linglung beberapa saat, dia dengan cepat sadar kembali, berbalik dan duduk, dan melihat sekeliling. Apakah ini istana di padang pasir? Ye Chen sadar sepenuhnya, dan bertanya apa yang dia lakukan sebelum dia pingsan, jadi biarkan boneka Zixuan membawanya ke istana yang dilihatnya. Memikirkan hal ini, dia melirik Zixuan di sampingnya. Dia tampak kusam, berdiri di sana seperti lembing. Melihatnya, Ye Chen merasakan situasi ekstrim. Jika itu bukan bonekanya, dia mungkin sudah terkubur di bawah pasir kuning sejak lama. Hah, ada energi spiritual di sini. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan merasa ada energi spiritual tipis yang tertinggal di udara, dan itu memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Meskipun sangat jarang, itu adalah cukup baginya untuk memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Selain itu, Ye Chen juga menemukan bahwa di istana ini, energi, umur panjang, dan kekuatan spiritualnya belum hilang, seolah-olah istana ini adalah tanah murni di gurun ini, tidak dibatasi oleh kekuatan aneh itu. Bagaimana bisa ada istana di padang pasir? Setelah terkejut, Ye Chen melihat sekeliling istana untuk kedua kalinya. Istana ini hanya berukuran 10.000 zang, memancarkan suasana yang sangat kuno, banyak tempat telah runtuh, dan tempat-tempat yang dapat dilihat, seperti pilar dan dinding batu, masih tertutup lapisan debu. Tempat apa ini? Keraguan ekstrim di hatinya membuat Ye Chen mau tidak mau berjalan masuk. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa masih ada alam semesta yang tersembunyi di salah satu ujung istana. Di sana, ada altar kuno, dikelilingi oleh 4 pilar batu, dan di atas altar sebenarnya ada lingkaran sihir, bersinar dengan kecemerlangan, dan masih beroperasi dengan sendirinya. Apakah itu susunan teleportasi yang mengarah ke dunia luar? Mata Ye Chen berbinar, dan dia melangkah maju dengan cepat dalam 3 langkah. Melirik ke sekeliling, Ye Chen berjalan langsung ke lingkaran sihir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengambil keputusan, kemanapun lingkaran sihir membawanya, itu akan lebih baik daripada berada di gurun yang aneh ini. Yang membuatnya kecewa, lingkaran sihir ini bukanlah lingkaran teleportasi sama sekali. Ye Chen merasa sedikit menyesal, saat dia akan pergi, dia menemukan sedikit cahaya bintang bersinar di tubuhnya, dan cahaya bintang itu benar-benar menyatu dengan tubuhnya dan disempurnakan menjadi kekuatan spiritual murni oleh api yang sebenarnya. Segera, cahaya bintang yang terang jatuh dari atas kepalanya dan memercik ke tubuhnya, dan lebih banyak cahaya bintang bergabung ke dalam tubuhnya. Tanpa sadar, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat pemandangan di atas kepalanya, dia tertegun di sana. Di atas, ada langit berbintang yang luas, dihiasi bintang-bintang di seluruh langit, bersinar cemerlang, dan di langit berbintang yang luas itu, yang paling menarik perhatian adalah 9 bintang, seperti 9 santo pelindung, menjaga langit-langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, Ye Chen menundukkan kepalanya dan menggosok matanya, dan melihat lagi, apa yang dilihatnya memang langit berbintang yang luas. Ini jelas siang hari, bagaimana kita bisa melihat langit berbintang yang luas? Ye Chen sedikit terkejut, namun, saat kata-katanya jatuh, 9 bintang di langit berbintang yang luas jatuh satu demi satu, seolah-olah mereka datang langsung kepadanya melintasi langit abadi, dan akhirnya tenggelam ke tengah alisnya. Wow, segera, Ye Chen memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Segera, dia pingsan, di lingkaran sihir. Meskipun dia pingsan, lingkaran sihir masih berputar, dengan rotasi lingkaran sihir, potongan-potongan cahaya bintang mengalir ke bintang-bintang besar, membuat tubuhnya tampak tertutup bayangan, mantel yang cerah. Di sini, itu jatuh ke dalam keheningan lagi. Di sisi lain, tubuh kaku Zixuan bergetar. Ye Chen hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tanpa sadar membuka matanya. Setelah linglung beberapa saat, dia dengan cepat sadar kembali, berbalik dan duduk, dan melihat sekeliling. Apakah ini istana di padang pasir? Ye Chen sadar sepenuhnya, dan bertanya apa yang dia lakukan sebelum dia pingsan, jadi biarkan boneka Zixuan membawanya ke istana yang dilihatnya. Memikirkan hal ini,
dia melirik Zixuan di sampingnya. Dia tampak kusam, berdiri di sana seperti lembing. Melihatnya, Ye Chen merasakan situasi ekstrim. Jika itu bukan bonekanya, dia mungkin sudah terkubur di bawah pasir kuning sejak lama. Hah, ada energi spiritual di sini. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan merasa ada energi spiritual tipis yang tertinggal di udara, dan itu memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Meskipun sangat jarang, itu adalah cukup baginya untuk memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Selain itu, Ye Chen juga menemukan bahwa di istana ini, energi, umur panjang, dan kekuatan spiritualnya belum hilang, seolah-olah istana ini adalah tanah murni di gurun ini, tidak dibatasi oleh kekuatan aneh itu. Bagaimana bisa ada istana di padang pasir? Setelah terkejut, Ye Chen melihat sekeliling istana untuk kedua kalinya. Istana ini hanya berukuran 10.000 zang, memancarkan suasana yang sangat kuno, banyak tempat telah runtuh, dan tempat-tempat yang dapat dilihat, seperti pilar dan dinding batu, masih tertutup lapisan debu. Tempat apa ini? Keraguan ekstrim di hatinya membuat Ye Chen mau tidak mau berjalan masuk. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa masih ada alam semesta yang tersembunyi di salah satu ujung istana. Di sana, ada altar kuno, dikelilingi oleh 4 pilar batu, dan di atas altar sebenarnya ada lingkaran sihir, bersinar dengan kecemerlangan, dan masih beroperasi dengan sendirinya. Apakah itu susunan teleportasi yang mengarah ke dunia luar? Mata Ye Chen berbinar, dan dia melangkah maju dengan cepat dalam 3 langkah. Melirik ke sekeliling, Ye Chen berjalan langsung ke lingkaran sihir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengambil keputusan, kemanapun lingkaran sihir membawanya, itu akan lebih baik daripada berada di gurun yang aneh ini. Yang membuatnya kecewa, lingkaran sihir ini bukanlah lingkaran teleportasi sama sekali. Ye Chen merasa sedikit menyesal, saat dia akan pergi, dia menemukan sedikit cahaya bintang bersinar di tubuhnya, dan cahaya bintang itu benar-benar menyatu dengan tubuhnya dan disempurnakan menjadi kekuatan spiritual murni oleh api yang sebenarnya. Segera, cahaya bintang yang terang jatuh dari atas kepalanya dan memercik ke tubuhnya, dan lebih banyak cahaya bintang bergabung ke dalam tubuhnya. Tanpa sadar, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat pemandangan di atas kepalanya, dia tertegun di sana. Di atas, ada langit berbintang yang luas, dihiasi bintang-bintang di seluruh langit, bersinar cemerlang, dan di langit berbintang yang luas itu, yang paling menarik perhatian adalah 9 bintang, seperti 9 santo pelindung, menjaga langit-langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, Ye Chen menundukkan kepalanya dan menggosok matanya, dan melihat lagi, apa yang dilihatnya memang langit berbintang yang luas. Ini jelas siang hari, bagaimana kita bisa melihat langit berbintang yang luas? Ye Chen sedikit terkejut, namun, saat kata-katanya jatuh, 9 bintang di langit berbintang yang luas jatuh satu demi satu, seolah-olah mereka datang langsung kepadanya melintasi langit abadi, dan akhirnya tenggelam ke tengah alisnya. Wow, segera, Ye Chen memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Segera, dia pingsan di lingkaran sihir. Meskipun dia pingsan, lingkaran sihir masih berputar, dengan rotasi lingkaran sihir, potongan-potongan cahaya bintang mengalir ke bintang-bintang besar, membuat tubuhnya tampak tertutup bayangan, mantel yang cerah. Di sini, itu jatuh ke dalam keheningan lagi. Di sisi lain, tubuh kaku Zixuan bergetar. Bab 417. Gurun tak berujung, pasir kuning beterbangan, dan tidak ada rumput. Ye Chen masih berusaha untuk bergerak maju, tetapi gaya berjalannya agak goyah, pakaiannya sobek, rambutnya tidak terawat, mulutnya tertutup janggut, dan matanya tampak lelah. Hari demi hari, malam demi malam, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar berada di padang pasir selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan hampir siang dan malam. Meskipun dia memiliki aliran kekuatan bintang yang stabil, itu juga membuatnya merasa sangat lelah. Namun, Kaisar Tian terbayar, karena dia sudah bisa melihat hutan lebat dari kejauhan. Sungguh mengharukan melihat pohon itu lagi. Ye Chen hampir menangis di tempat, karena susunan teleportasi yang rusak di Yinsan, dia berlari ke padang pasir dengan linglung, dan hampir mati di dalamnya dalam keadaan linglung. Aku bersumpah, ketika aku bebas suatu hari nanti, aku akan pergi ke Gunung Yinsan lagi dan menendang formasi teleportasi menjadi berkeping-keping. Ye Chen mengutuk dengan marah, dan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Ledakan, pound,
tepi gurun tidak damai saat ini, dan gunung serta hutan terpotong menjadi dua. Engah, mengikuti tanda berdarah dari seorang lelaki tua berbaju hitam, seorang wanita di Singyi memuntahkan darah dan terbang keluar di tempat. "Siapa kamu?" Wanita di Singyi berdiri dengan terhuyung-huyung, menatap selusin pria berbaju hitam dengan ekspresi dingin. Dia terluka parah, terutama bekas pedang di bahu batu giok, yang masih bersinar dengan cahaya redup saat ini, dan cahaya aneh melarutkan energinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga memiliki postur berkembang. Melihat wanita berbaju sing seperti ini, lelaki tua berbaju hitam di bagian kepala tersenyum sinis. "Aku akan memberitahumu." Saat dia berbicara, lelaki tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan merobek hantu topeng kepala yang menutupi wajahnya, menampakkan wajah tua penuh kerutan, dan mata ganas seperti ular dan kalajengking. Kong Shan, melihat wajah asli pria tua berbaju hitam, wanita di Singyi tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah-olah dia mengenali pria tua berbaju hitam. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. "Memiliki keluarga Tianzong, saya bergerak. Hanya saja kamu begitu cuek dengan urusan saat ini." Pria tua berbaju hitam bernama Kong Shan hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata dingin wanita di Singyi. Saat dia mengatakan itu, cahaya darah berkumpul di telapak tangannya, dan segel darah yang besar telah berubah menjadi ilusi. Wajah wanita Singyi sangat pucat, melihat Kong Shan akan membunuhnya, dia dengan paksa mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung sampai mati. Namun, tepat ketika keduanya hendak menyerang, sosok yang malu berlari keluar dari pasir kuning yang beterbangan. Wah wah wah, lalu, terdengar suara teriakan, "Akhirnya aku keluar, akhirnya aku keluar." Kemunculan Ye Chen membuat kedua belah pihak yang akan memulai pertarungan tertegun sesaat. Telapak tangan Kong Shan terangkat, dia hanya memperbaiki di udara, dan selusin mata terfokus pada tubuh Ye Chen. Hidup, ini adalah orang yang hidup. Tidak hanya Kong Shan dan yang lainnya, bahkan wanita di Singyi memandang Ye Chen yang sedang menamparkan pasir kuning di tubuhnya dengan tak percaya, matanya seperti melihat monster. Setelah memasuki gurun terlarang, tidak ada yang pernah keluar. Tetapi penampilan Ye Chen benar-benar membalikkan legenda kuno, mereka tidak pernah percaya bahwa masih ada orang yang bisa keluar dari gurun terlarang. Di sini, Ye Chen, yang sedang menamparkan pasir kuning di tubuhnya, menyadari bahwa lebih dari selusin pasang mata menatapnya dengan lurus, dan dia juga melihat dari tindakan orang banyak bahwa ini adalah dua kelompok orang yang sedang bertarung. Maafkan aku, lanjutkan." Sambil mencibir, Ye Chen buru-buru memindahkan langkahnya. Berhenti. Baru setelah Ye Chen mengambil 3 atau 4 langkah, Kong Shan sadar dan berteriak keras di tempat. Tak perlu dikatakan, Ye Chen benar-benar berhenti, memandang Kong Shan dengan curiga. "Senior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan?" "Tentu saja ada yang harus aku lakukan." Kong Shan segera berdiri di depan Ye Chen, dan bahkan wanita di Singyi ditinggalkan di sana. Mata tuanya, seperti ular dan kalajengking, menatap Ye Chen. "Bagaimana kamu datang?" "Keluar dari gurun, dan berjalan." "Keluarlah, tampaknya kamu sangat tidak jujur." Mengetahui bahwa Ye Chen membodohinya, mata Kong Shan menjadi dingin, dan dia segera menembak, dan tangan besar berdarah itu menyapu di tempat. "Kamu sakit, Batang." Kong Shan menembak tiba-tiba, Ye Chen mengutuk, dan buru-buru mundur. Saat dia berhenti, dia dikelilingi oleh selusin anak buah Kong Shan di tempat, bahkan wanita di Singyi. "Katakan, bagaimana kamu keluar?" Kong Shan berteriak dengan marah. "Ayo, mendekat, aku akan memberitahumu." Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih besar. "Sepertinya kamu tidak akan menangis saat melihat peti mati. Datang dan tangkap dia." Kong Shan memberi perintah di tempat. Segera, lebih dari selusin pria berbaju hitam mengelilinginya satu demi satu. "Aku akan pergi ke rumah nenekmu." Ye Chen, yang masih berdiri diam beberapa saat yang lalu, membalik tangannya dan mengeluarkan cambuk ajaib saat ini, dan dia melakukannya tanpa peringatan. Pria berbaju hitam yang bergegas ke depan ditabrak menjadi orang bodoh di tempat melihat ini. Kong Shan menyipitkan matanya dan menatap cambuk besi di tangan Ye Chen. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa itu adalah cambuk besi yang dirancang untuk mengalahkan jiwa orang. Tepat di Kong Shan. Selama linglung ini, jeritan terus berlanjut satu demi satu, dan pada saat dia melihatnya, 12 pria kerajaannya yang kosong dan gelap sudah berguling-guling di tanah dengan kepala di tangan mereka.
Ye Chen memutar lehernya dan memandang Kong Shan dengan penuh minat. Orang ini juga merupakan tingkat pertama dari alam Kongming. Hanya perlu sedikit usaha untuk membunuhnya. Mencari kematian. Kong Shan minum tiba-tiba, dan darah menyembur keluar dari antara alisnya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, itu adalah segel harta karun berwarna darah, yang langsung menjadi besar dan turun dari langit, ingin menekan Ye Chen di tempat. Melihat ini, Ye Chen menolak untuk bergerak maju. Mundur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghancurkan segel harta karun. Mendengar teriakan Kong Shan, dia terhuyung mundur selangkah. Matanya menjadi gelap, dan seluruh pikirannya jatuh ke keadaan pusing dan rasa sakit yang menyengat. Untuk sesaat, Ye Chen secara alami tidak akan melepaskannya, sosoknya seperti hantu, dan dia langsung menggertak dirinya sendiri di depan Kong Shan. Sebelum dia sadar kembali, cambuk kedua telah menghantam dengan kuat penutup roh surgawinya. Tanda seru. Adegan berikutnya, saya tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Kong Shan, tingkat pertama dari alam Kongming, tidak pernah berbalik setelah menawarkan senjata roh, dan dipukuli hingga bodoh oleh Ye Chen. Seluruh kepala mereka semua berubah menjadi semangka terbuka. Ini hanya tipuan, tidak baik menyinggung siapapun, tapi aku ingin menyinggung tuan mudaku. Ye Chen telah mencabut cambuk dengan tangannya, lalu menggosok tangannya dan bergegas ke depan. Di adegan berikutnya, saya masih tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Selusin pria berbaju hitam yang dipukuli dengan linglung kehilangan semua harta mereka dari tubuh mereka, sedemikian rupa sehingga gigi emas di gunung yang kosong pas juga dijepret oleh orang ini. Setelah melakukan ini, Ye Chen menoleh untuk melihat wanita di Xingyi, yang sedang menatap Ye Chen dengan ekspresi ketakutan saat ini. Jangan khawatir, aku hanya merampok uang, bukan seks. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih lagi. Panggilan. Mendengar hal tersebut, wanita di Xingyi menghela nafas lega, namun justru nafas inilah yang membuatnya pingsan. Halo, Ye Chen bergegas maju dan menyeret wanita di Xingyi yang hendak jatuh ke tanah. Setelah beberapa panggilan, wanita di Xingyi masih belum bangun. Dalam keputusasaan, Ye Chen tidak punya pilihan selain menggendongnya, melihat ke arah tertentu, dan pergi dengan pedangnya. Di malam hari, di sekitar api unggun, Ye Chen berjongkok di tanah, mempelajari peta besar, paling akurat untuk menentukan lokasinya saat ini. Adapun wanita di Xingyi, meskipun Ye Chen telah menyembuhkan lukanya, dia masih koma. Ye Chen, yang sedang mempelajari peta, mengerutkan kening, merasakan napas melonjak dari segala arah, dan napasnya tidak terlalu lemah. Suara mendesing. Segera, satu demi satu sosok jatuh dari langit. Ada 17 atau 18 dari mereka, mengelilingi Ye Chen di tengah. Angkat nona. Begitu dia mendarat, seorang pria parubaya dengan sosok yang kuat berteriak keras. Orang ini kasar dan agung, dan sekilas terlihat bahwa dia adalah seorang biarawan dengan kekuatan sedang. Nyonya, di sini Ye Chen tertegun sejenak, dan mau tidak mau melirik wanita di Xingyi yang masih koma di sebelahnya. Wanita yang dia inginkan datang ke orang parubaya, tidak perlu untuk mengatakan, adalah dia. Benar, mudah. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, mengirim wanita di Xingyi itu dengan kekuatan lembut. Namun, setelah melihat gadis di Xingyi, Ye Chen baru saja akan pergi, tetapi dihalangi oleh lebih dari selusin orang. Pria parubaya yang memimpin berteriak keras, "Kamu menculik Nona, apakah kamu masih mau untuk pergi?" Bab 418. Nenekmu, mata mana yang kamu lihat bahwa aku menculik Nona mudamu? Setelah dimarahi oleh pria parubaya, Ye Chen langsung berhenti. Masih bilang tidak. Pria parubaya itu mendengus dingin, dan dia masih tidak lupa untuk melirik wanita di Xingyi yang telah dibawa kembali. Jika kami tidak mengepungmu di sini, aku khawatir kamu akan dengan patuh menyerahkan nona saya. Omong kosong, saya adalah penyelamatnya. Apakah Anda pikir kami akan mempercayainya? Melihat Ye Chen masih keras kepala, pria parubaya itu segera berteriak, dan aura yang kuat dari tingkat ke-9 dari alam Netherworld bergegas keluar, dan pemaksaan yang terkuat membuat Ye Chen sesak napas. Pikir aku buta? Ye Chen secara alami akan sangat bodoh sehingga dia akan bertarung dengan tingkat ke-9 dari alam Netherworld, dan akan melarikan diri di tempat. Tetap, pria parubaya itu bahkan lebih cepat, dan berdiri di depan Ye Chen. Tungku tembaga terbang di antara alisnya, melayang di udara, dan langsung menjadi 3 kaki lebih besar. Pemaksaan yang kuat menghancurkan Ye Chen.
Ye Chen terhuyung di tempat, menerima. Sebelum Ye Chen bisa mendapatkan pijakan yang kuat, seekor ular perak terbang keluar dari jubah pria parubaya itu, melihat dengan hati-hati, itu adalah tali peri perak, yang mengikat Ye Chen dengan erat di tempat. Untuk mengatakan bahwa tali peri perak juga sangat aneh, di bawah gejolak darah Ye Chen, dia tidak terburu-buru, tetapi bahkan energi sejatinya ditekan. Omong kosong, Ye Chen mengutuk dengan marah, aku penyelamatnya. Petik 2, ambil. Pria parubaya itu mengabaikannya dan melambaikan pedang terbang besar, dan bawahannya sudah memiliki satu di setiap sisi. Mereka mendukung Ye Chen dan melompat ke pedang terbang itu berdengung dan melintasi langit di tempat. Ini benar-benar hari anjing. Dahi Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam yang mengalir deras. Dia keluar dari gurun dan diikat segera setelah dia menarik napas, dan alasannya sangat tidak masuk akal. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Pedang terbang besar itu sangat cepat, seperti sinar cahaya, menggambar busur indah di bawah langit berbintang. Bangun, bangun. Sepanjang jalan, Ye Chen menatap wanita di Xingyi yang masih koma di sampingnya dengan penuh semangat, dan dia mungkin satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Berisik. Di depannya, pria parubaya itu berteriak dengan dingin, dan melambaikan jimat ajaib, yang menutup mulut Ye Chen dengan kuat, sehingga Ye Chen tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia diblokir kembali. Oke, tunggu aku, teriak Ye Chen, tetapi arti dari kata-katanya tidak sulit untuk dipahami. Jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku akan menendangmu sampai mati. Pada titik tertentu, sekelompok orang mendarat di sebuah kota kuno dan memasuki dunia kecil di sebuah rumah besar. Yuner, begitu dia masuk, Ye Chen melihat seorang wanita berpakaian ungu datang untuk menemuinya. Jika wanita berpakaian ungu itu sedikit mirip dengan wanita berpakaian hijau, mereka berdua memiliki wajah yang tiada taraf. Nona Qingyun baik-baik saja, pria parubaya itu tersenyum lembut. Tentu saja tidak apa-apa, aku menyembuhkan lukanya. Di samping, Ye Chen menatap pria parubaya itu dengan mata berapi-api. Bawa Yuner ke kolam Hua King. Wanita berbaju ungu telah mempercayakan wanita bernama Qingyun kepada pelayan di belakangnya, dan kemudian dia menatap Ye Chen, dan ekspresinya menjadi sangat acuh tak acuh pada saat yang sama. Menurut pada kata-kata Ye Chen, itu seperti seseorang berutang padamu 800 batu roh. Paman Mosan, orang ini adalah... Wanita berbaju ungu mengalihkan pandangannya dari Ye Chen dan menatap pria parubaya itu. Berbicara tentang Ye Chen, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia, orang yang menculik wanita kedua, ditangkap oleh kami di tempat. Kurasa dia pasti seseorang dari istana Haus Darah. Kentut. Akhirnya, Ye Chen membuka segel di mulutnya saat ini, dan sebelum wanita berbaju ungu dapat berbicara, dia berteriak sekuat tenaga, kakekmu, aku penyelamatnya, apa-apaan ini? Asterisk kuil Haus Darah. Petik 2. Suara Ye Chen membuat wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar bahasa kotor Ye Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi jejak jijik tidak bisa tidak muncul. Berisik. Sebelum wanita berpakaian ungu dapat berbicara, pria parubaya bernama Mosan mulai lagi, dan jimat ajaib lainnya masuk ke mulut Ye Chen. Mungkin dia takut Ye Chen akan bergegas pergi lagi, jadi dia menyegel dua lebih. Teriak Ye Chen, ingin mengutuk, tapi mulutnya tertutup rapat. Bawa dia dan interogasi dia nanti. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan segera seseorang datang dan menyeret Ye Chen pergi. Setelah Ye Chen dibawa pergi, wanita berbaju ungu sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Mo, tampaknya istana Haus Darah bertekad untuk mencaplok keluarga Tianzong saya. Langkah terang-terangan seperti itu pasti merupakan pertempuran yang hebat. Setelah mendengarkan wanita berbaju ungu, pria parubaya bernama Mosan menunjukkan guntur dan kilat di tinjunya, dan mendengus dingin, jika bukan karena leluhur yang terluka oleh Dao, saya khawatir istana Haus Darah tidak akan berani merajalela. Petik 2. Di sini saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan pada tengah malam-malam ini, semuanya akan ditarik ke keluarga Tianzong. Petik 2. Saya akan bersiap sekarang. Ini adalah pilar batu perunggu yang luar biasa tebal, diukir dengan rune aneh, dan Ye Chen dikunci di atasnya, tubuhnya diikat dengan tali peri, mulutnya ditutup dengan mantra, dan seluruh tubuhnya juga ditempel, selusin simbol segel. 3 jam telah berlalu sejak dikunci di sini. Dunia ruang kecil ini tidak damai, kebanyakan tokoh datang dan pergi, sangat sibuk,
tetapi tidak ada yang peduli padanya. Lain kali, ibu akan memotong tangannya sendiri jika dia menyelamatkan orang lain dengan sia-sia. Ye Chen mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Jika dia tidak menyelamatkan seorang wanita di Xingyi, tidak akan ada begitu banyak omong kosong, hal-hal nanti. Bukan hanya dia tidak mendapatkannya, hadiah yang berat malah dikunci di pilar tembaga yang dingin ini. Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, Ye Chen mencoba membuka segelnya lebih dari sekali. Hanya saja yang menyakitinya adalah tali peri perak itu tidak biasa, itu menyegel kekuatan spiritualnya. Api yang sebenarnya dan guntur langit tidak bisa keluar dari lautan pil, dan bahkan metode rahasia avatar dan 3 pembersihan 1 ki juga diblokir. Tut, segera, suara lidah Taiksu Gulong terdengar di benaknya. Saya berkata, saya baru saja menghubungi Anda kembali dan melihat bahwa Anda diikat. Bagaimana situasinya? Tanda tanya. Ayo, katakan padaku, apa yang kamu lihat di gurun, kata Taiksu Gulong dengan santai. Berbicara tentang gurun, Ye Chen buru-buru bertanya, tempat itu benar-benar aneh. Tidak hanya dapat menghilangkan energi dan kekuatan spiritual saya, tetapi juga dapat menelan tubuh, darah, dan umur panjang saya, dan bahkan kemampuan untuk menerbangkan senjata kekaisaran ditekan. Di sini, hisap energi dan kekuatan spiritual orang, telan darah tubuh manusia dan umur panjang. Taiksu Gulong merenung sejenak, dan ada cahaya samar dan tidak pasti di mata naganya yang besar. Tampaknya milikku tebakan benar, cu besar ini gurun pasir seaneh tanah tandus dan terlarang, pasti ada semacam hubungan selama periode ini. Apa yang kamu gumamkan? Karena kamu bisa menelan energi, tubuh, darah dan umur panjang, bagaimana kamu bisa keluar? Nyonya Sugulong kembali sadar, dan pertanyaan yang dia ajukan cukup berarti. Aku merangkak keluar. Ye Chen terbatuk kering, karena dia memutuskan untuk tidak memberitahu Taiksu Gulong tentang mempelajari 9 bintang dan seni surgawi di padang pasir. Boom. Selalu simpan beberapa rahasia untuk diri sendiri. Ledakan, keheningan malam dipecahkan oleh raungan. Ada apa? Di dunia kecil ruang angkasa, wanita berbaju ungu tiba-tiba bangkit dan melihat keluar dengan mata menyipit. Segera, pria parubaya bernama Mo San terbang ke dunia kecil ruang angkasa, dan dia masih sedikit malu, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Nona, susunan teleportasi yang mengarah ke keluarga dihancurkan, dan yang haus darah aula pria kuat itu telah menyegel seluruh kota. Cepat sekali, mendengar apa yang dikatakan Mo San, wajah wanita berbaju ungu itu menjadi sangat serius dalam sekejap. Bab 419. Ada raungan terus-menerus di luar, yang membuat Ye Chen melihat keluar, apa yang terjadi. Segera, lebih dari selusin sosok melintas, dan pemimpinnya adalah wanita berbaju ungu dan pria bernama Mo San. Di usia parubaya, dapat dilihat bahwa apakah itu Mo San, wanita berbaju ungu, atau orang-orang yang mengikuti di belakang mereka, wajah mereka sangat jelek. Bawa Yuner dan segera mengungsi. Wanita berbaju ungu itu cepat dan tegas, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen yang terkunci di pilar tembaga. Ada juga dia, bawa dia kembali ke keluarga. Ketika Ye Chen bangun, dia membawa pedang terbang besar bersamanya. Apalagi wanita di Xingyi yang diselamatkannya juga dibawa dengan pedang terbang besar, apalagi dia masih koma. Melihat wanita di Xingyi masih tidur, Ye Chen sangat tercekik hingga seluruh tubuhnya sakit. Nenekmu, kamu bisa tidur? Biksu yang bermartabat, kamu tidak bisa tidur selama 3 jam, dan aku dilarang lebih dari 3 jam. Berjalan, di depan, pria parubaya bernama Mo San meninju celah di dunia kecil ruang angkasa, lalu melarikan diri. Setelah meninggalkan dunia kecil ruang, mata Ye Chen berputar, seolah-olah dia telah melihat pelangi ilahi terbang di udara. Mereka kuat, dan masing-masing memiliki aura pembunuh. Untuk beberapa alasan, Ye Chen merasa segar ketika melihat pria kuat ini di seluruh langit. Dia pasti telah dihukum. Membalas kebaikan dengan balas dendam, seseorang mengetuk pintu. Gulungan. Di depan, Mo San telah meledakkan beberapa spirit void realm menjadi kabut darah dengan satu pukulan, dan kemudian menyerbu ke depan dengan pisau emas di tangannya. Kemana harus pergi? Segera, ada orang-orang kuat dari langit dan dunia bawah datang dari segala arah, dan tidak sedikit dari mereka. Kawal Nona untuk pergi, kata Mo San, dia yang pertama membunuh. Tungku tembaga tergantung di atas kepalanya, paksaannya sangat kuat, bahkan orang kuat di alam Netherworld. Dia memuntahkan darah dan mundur di tempat. Di sini, wanita berbaju ungu telah dikawal oleh banyak pria kuat,
bergegas kemana-mana dan melarikan diri dari kota kuno. Ledakan, ledakan. Tidak lama setelah mereka pergi, kota kuno di belakang mereka runtuh, dan pemandangan perkelahian yang luas dapat dilihat dari jarak jauh. Kedua belah pihak hanya berpartisipasi dalam pertempuran, dan ada lebih dari 30 orang kuat di alam Belanda. Pergi ke kota kuno Jiuyang. Di atas pedang terbang besar, wanita berbaju ungu tampak kedinginan, dan memberi perintah seperti itu. Ada susunan teleportasi keluarga Tianzong saya di sana, dan bala bantuan keluarga akan datang dari sana. Segera, pedang terbang besar. Pedang itu berbelok tajam, terbang ke satu arah seperti pelangi ilahi. Ye Chen tidak diam, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, hanya bola matanya yang dibiarkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Nona, bunuh anak ini. Lagi pula, Ye Chen hampir memuntahkan darah dengan marah. Itu adalah seorang lelaki tua bermata satu yang berbicara. Setelah orang ini keluar dari kota kuno, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Mungkin dia sangat marah dengan orang-orang kuat yang menyerang mereka, jadi dia menyalahkan Ye Chen atas kejahatan. Ye Chen menatap orang ini dengan ganas, percikan api masih tersulut di matanya. Aku hanya menipumu untuk mempermainkanmu. Biarkan dia tetap hidup, aku akan sangat berguna. Wanita berbaju ungu itu melirik Ye Chen. Tidak ada gunanya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya, jika kamu tidak menangkap begitu banyak orang kuat di alam Netherworld, kamu dapat menangkapku. Aku adalah orang di alam kekosongan spiritual, bahkan jika saya orang dari Istana House. Darah, berapa banyak yang bisa saya ketahui. Tidak heran jika keluarga Tianzong Anda diintimidasi. Dengan IQ ini, akan aneh jika tidak menggertak Anda. Hanya saja Ye Chen ditakdirkan untuk hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Di depan mereka, dua orang kuat di langit dan dunia bawah mengendalikan pedang mereka bersama-sama. Kekuatan spiritual yang agung ditanamkan pada pedang terbang, dan mereka didesak secara maksimal. Mungkin kecepatannya terlalu cepat, dan bahkan pedang terbang menyala, dan kecepatannya tidak biasa cepat. Di beberapa titik, Fei Jian menyapu sekelompok gunung. Ada penyergapan. Tepat setelah terbang ke pegunungan, Ye Chen mengangkat kepalanya, matanya bergerak dari satu sisi ke sisi lain, meskipun dia dalam keadaan roh kosong, karena mata roda peri, penglihatannya secara alami berada di luar jangkauan orang biasa. Matanya sedikit menyipit, seolah dia bisa melihat satu atau dua bayangan gelap di pegunungan yang gelap gulita. Selain itu, Ye Chen masih memiliki perasaan berdebar-debar di hatinya, yang berasal dari penindasan suatu formasi. Jelas, di pegunungan ini, ada formasi pembunuhan yang besar, dan kekuatannya tidak biasa. Hanya saja wanita berbaju ungu di atas pedang terbang itu jelas tidak menyadari keanehan di pegunungan ini, kalau tidak mereka tidak akan terburu-buru. Sialan, ada penyergapan, tidak bisakah kamu merasakannya? Lagi pula, Ye Chen mengirimkan transmisi suara ke wanita berpakaian ungu dengan jiwanya. Mendengar transmisi suara Ye Chen, wanita berbaju ungu menoleh sedikit, dan melirik Ye Chen. Cahaya dingin melintas di matanya yang acuh tak acuh, dan setelah melirik Ye Chen, dia menoleh dan menatap Ye Chen. Ayo, Ye Chen adalah anggota Istana Haus Darah. Karena dia adalah musuh, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kamu jalan gila, aku tidak bercanda denganmu. Kamu ingin mati? Jangan bercinta denganku. Petik 2. Aku tidak bersalah, kamu mengalahkanmu, jangan pedulikan urusanku. Lihat wanita berbaju ungu tidak terlalu memperhatikan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengutuk satu demi satu melalui transmisi jiwa, karena dia sudah merasakan pedang terbang besar itu akan memasuki pengepungan. Namun, sisi tubuhnya seperti semut di atas panci panas, dan tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, wanita berpakaian ungu itu mengabaikannya sama sekali, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Fei Jian benar-benar memasuki lingkaran penyergapan pria kuat yang gelap. Perahu terbalik di selokan. Hati Ye Chen menjadi dingin dalam sekejap. Ledakan. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, cahaya ilahi yang tebal turun dari langit dalam kehampaan, dan targetnya adalah orang-orang di Fei Jian. Melihat hal tersebut, wanita berbaju ungu dan yang lainnya tiba-tiba terlihat sangat mempesona. Hati-hati, segera, lebih dari selusin pria tua dengan pedang terbang tiba-tiba mengorbankan senjata spiritual mereka dan mengumpulkannya menjadi perisai pelindung. Wanita berbaju ungu juga mengorbankan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Chen melihatnya. Lepaskan untukku dengan cepat. Ye Chen segera mengutuk. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan bibirnya,
tetapi dia siap melakukannya, dan tangan batu giok sudah datang. Namun, pada saat ini, cahaya yang ganas dan ganas keluar dari sisi miring, dan sasarannya adalah wanita berbaju ungu. Melihat ini, wanita berbaju ungu buru-buru mengelak, dan pedang roh muncul di tangannya. Paum, cahaya ilahi mengenai pedang rohnya tanpa memihak. Mungkin orang yang memukulnya terlalu kuat, tetapi bahkan kekuatan kultivasinya membuatnya mundur dari keterkejutan dan hampir jatuh dari pedang terbang. Membunuh. Dalam kegelapan, terdengar suara dingin, lalu terdengar angin dingin menderu-deru di pegunungan, membuat orang menggigil tanpa sadar. Ini hanya sedikit lebih dekat. Ye Chen mengutuk diam-diam. Tadi, jika wanita berpakaian ungu itu diberi waktu sebentar, segelnya akan dilepaskan, sehingga wanita berpakaian ungu itu terlempar, dan dia juga jatuh turun. Bab 420. Ye Chen membalikkan daun bawang, dan menancapkannya dengan kuat di tanah. Nama terkenal Lao Su di kehidupan pertama. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Ye Chen, yang berada di lumpur, sudah menangis, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tidak bisa berbicara. Bagaimanapun juga, dia juga orang yang kejam yang telah diusir olehnya. Lebih dari 30 alam kosong dan gelap berkeliaran di seluruh langit masukkan terbalik seperti itu. Di sisi lain, wanita berbaju ungu dan selusin orang sudah mengepung di tengah. Barisan lawan tidak terlalu besar, hanya ada 3 Kongming Realm dan lebih dari 20 Spiritual Void Realm. Tapi barisan ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menghancurkan wanita berpakaian ungu dan yang lainnya, karena mereka hanya memiliki 2 Kongming Realm, 11 alam roh kosong. Selain itu, hal yang paling sulit adalah formasi pembunuhan besar yang terletak di kekosongan. Dikatakan bahwa Xian, wanita tertua dari keluarga Tianzong, secara alami cantik, dan dia benar-benar luar biasa. Di sisi lain Ola yang haus darah, seorang lelaki tua berjubah darah keluar dengan tongkat, dengan senyum cabul di wajahnya dia menatap wanita berbaju ungu. Pria ini kurus, meskipun dia berada di alam neter, tetapi dia masih bugar, sepertinya dia melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Wajah wanita berbaju ungu bernama Xian diselimuti embun beku, terutama ketika dia melihat senyum cabul di wajah lelaki tua berjubah darah itu, dia tidak bisa menahan niat membunuh yang dingin. Berhenti berkelahi dengan binatang buas yang terperangkap, ikuti saja kami dengan patuh. Pria tua berjubah darah itu tersenyum gelap, dengan cahaya suram itu masih berkedip-kedip di matanya. Khayalan, Xian tiba-tiba memarahi, dan pancaran listrik terbang dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang pembunuh yang ramping. Tanpa basa-basi lagi, menginjak pedang terbang, pedang menembus kehampaan, mendekati lelaki tua berjubah darah itu. Tidak masuk akal, pria tua berjubah darah itu tidak bergerak, tetapi dunia bawah tanah lain di sampingnya bergerak. Itu adalah seorang pria muda berbaju putih dengan wajah lembut. Agaknya, dia telah meminum ramuan peremajaan. Ini adalah penampilan seorang pemuda. Paum, saat berbicara, Xian sudah bertarung dengan pemuda berpakaian putih. Harus dikatakan bahwa meskipun Xian hanya berada di puncak alam void spiritual, dia sama sekali tidak kalah dalam melawan pemuda berpakaian putih di tingkat pertama alam Netherworld. Bunuh, jangan tinggalkan satu pun. Di sisi lain, lelaki tua berjubah darah itu memberikan minuman dingin. Segera, lebih dari 20 orang dari Spirit Void Realm bergegas maju, dengan senjata spiritual kelahiran tergantung di setiap kepala, bersinar dengan berbagai kecemerlangan ilahi, dan aura mereka menjadi satu. Bahkan jika mereka berada di Nether Realm, mereka harus menghindari benda tajam, tepi sementara. Membunuh. Langit dan Nether Realm dari keluarga Tianzong juga pindah, meskipun mereka benar-benar dirugikan dalam hal jumlah, mereka masih mengorbankan senjata spiritual mereka sendiri, yang merupakan kekuatan gaib yang menakutkan. Membunuh. Satu Realm Kongming dari keluarga Tianzong dan Realm Kongming lainnya dari Istana Haus Darah membunuh kehampaan. Membunuh. Pria tua bermata satu dari keluarga Tianzong juga bergerak, dan langsung menuju pria tua berjubah darah itu. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang besi berkarat. Meskipun pedang besi itu tidak terlihat bagus, itu benar-benar mendominasi. Pertempuran dimulai seketika, dan suara gemuruh benar-benar memecah kesunyian malam. Engah, engah. Dalam kehampaan, bunga darah yang indah mekar terus-menerus, dan setiap kali susunan pembunuhan di kehampaan tersapu, salah satu anggota keluarga Tianzong akan meledak di tempat, sehingga dalam 1 menit pertempuran, lebih dari setengahnya keluarga Tianzong telah terbunuh atau terluka. Di bawah, di antara rerumputan,
terdengar suara gemerisik, dan King Yun menggosok alisnya dan duduk. Ya, dia bangun, dia benar-benar bangun. Jika Ye Chen melihat adegan ini, saya tidak tahu apakah dia akan sangat tersentuh sehingga dia akan menangis di tempat. Anda benar-benar tidur nyenyak, tapi saya telah dirugikan sepanjang jalan, dan saya masih terjebak di tanah. Di mana? Ini, di mana tempat ini? King Yun menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan tiba-tiba membuatnya tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke kehampaan, melihat ke melihat pemandangan tragis itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ini olah haus darah lagi. Setelah beberapa saat kesurupan, wajah King Yun menjadi dingin, tetapi dia tidak segera berpartisipasi dalam pertempuran. Formasi pembunuhan. Dia menyipitkan matanya dan melirik formasi pembunuhan dalam kehampaan, dan King Yun melihat sekeliling lagi, dan menemukan bahwa masih ada beberapa sosok di 4 arah formasi pembunuhan, mungkin mereka mempertahankan formasi pembunuhan, arai. Tanpa diduga, hancurkan susunan pembunuhan. Untuk sesaat, King Yun memikirkan masalah ini, jika ada susunan pembunuhan lain, anggota keluarga Tianzong di sini pasti akan sangat kehilangan. Hanya melakukan apa yang dia katakan, King Yun berdiri dengan lembut, tanpa mengganggu siapapun, dan berjalan keluar dari rumput liar, mencoba untuk memecahkan barisan pembunuhan secara tiba-tiba. Namun, saat dia berjalan keluar dari rerumputan, dia melihat Ye Chen terjebak terbalik di tanah. Tiba-tiba, King Yun terkejut. Dengar, jika kamu masih ingin menonton, tidak bisakah aku menariknya dulu? Merasakan napas King Yun, Ye Chen mengutuk melalui transmisi suara jiwanya. Kebingungan lainnya, King Yun bergegas maju dan mengeluarkan Ye Chen yang terjebak terbalik di tanah. Ketika dia melihat wajah Ye Chen yang berlumpur, belum lagi dahinya, yang penuh dengan garis-garis hitam mengalir dengan liar, ketika dia melihat tubuh Ye Chen ditutupi dengan mantra penyegelan, dia bingung lagi. Jelas, yang dia ketahui adalah bahwa selama beberapa jam komanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cepat, buka segelku. Melihat King Yun dalam keadaan linglung, transmisi jiwa Ye Chen terus berteriak lagi. King Yun, yang dibangunkan oleh keterkejutannya, baru kemudian sadar, buru-buru melangkah maju, menjentikkan tangan batu gioknya, dan melihat bahwa beberapa jimat penyegelan pada tubuh Ye Chen robek, tetapi itu adalah tali peri perak yang membuatnya menghabiskan banyak waktu. Ketika tali peri dilepaskan, tali peri segera terbang, seolah-olah memiliki spiritualitas, dan pergi mencari pemiliknya. Tusuk, kurungan dilepaskan, dan Ye Chen merobek segel yang menyegel mulutnya. Kamu, melihat wajah besar Ye Chen sehitam arang, King Yun tidak bisa menahan batuk kering. Jangan bicara, aku ingin diam. Ye Chen memelototi King Yun dengan marah, berkata, dan hendak bangkit dan pergi. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran besar yang tidak ada hubungannya dengan dia. Yang terpenting dia biasanya tidak dirugikan, tapi dia diikat sebagai pencuri setelah menyelamatkan seseorang. Jika dia membantu lagi kali ini, Tuhan tahu apakah dia akan diseret ke rebusan. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Ye Chen hendak pergi, King Yun buru-buru melangkah maju dan meraih lengan baju Ye Chen. Bisakah kamu membantu kami? Mata King Yun berair, dan dia menatap Ye Chen dengan harapan, karena dia tahu kekuatan Ye Chen dengan baik, kalau tidak dia akan menyelamatkannya dari begitu banyak orang. Aku masih membantu kalian. Ye Chen, yang sangat sedih, mengutuk di tempat, aku hampir terbunuh karena aku membantumu. Jangan katakan ini padaku lagi, itu memalukan. Mengatakan itu, Ye Chen He bergerak lagi, tetapi ditahan oleh King Yun untuk kedua kalinya. Saya menawarkan 1 juta batu roh, tolong lakukan. Petik 2, 1 juta, itu berhasil, dan membuat mata Ye Chen berputar. Yang paling penting adalah itu dia benar-benar kekurangan batu roh sekarang, kalau tidak dia tidak akan punya uang untuk membayar batu roh yang dibutuhkan untuk menggunakan susunan teleportasi. Ekspornya 1 juta, jalan ini cukup kaya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. 1 juta, aku memintamu untuk melakukannya, oke. Masih berharap, King Yun hanya memberikan tas penyimpanan berisi 1 juta batu roh, bantu adikku. Batuk, Ye Chen terbatuk, melirik King Yun, dan kemudian menyimpan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya. Hei, kali ini saja. Petik 2, terima kasih. Ini hanya kesepakatan. Ye Chen sudah mulai memutar lehernya, dan tubuhnya benar-benar terguncang dari lumpur.
Dia ingin menemukan beberapa orang untuk melampiaskan mati lemas beberapa jam terakhir. Bersambung.